Reaksi Solo Sikoa saat The Rock return. Bianca Belair dan Jade Cargill menang di NXT. The Bloodline akan terus berjaya selamanya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Reaksi Solo Sikoa saat The Rock return. The Rock balik ke WWE di detik-detik akhir acara Bad Blood kemarin. Dia bertatap-tatapan dengan WWE Champion Cody Rhodes, Roman Reigns, dan Jimmy Uso. Dia hitung sampai 3, nurunin tangannya, terus kasih gestur kayak gerakan memotong di leher. Ada beberapa cara buat interpretasi gerakannya itu, dan dia bilang bakal kasih tahu apa maksudnya nanti. Yang menarik, ada video yang sekarang viral yang nunjukin Solo Sikoa dan Jake Fatu di penonton pas The Rock muncul. Semua ini udah sesuai dengan rencana, kata Solo Sikoa. Solo Sikoa sang Tribal Chief bareng Jake Fatu, Tama Tonga, dan Tonga Loa yang jadi pengikutnya. Sementara Roman Reigns dan sekarang Jimmy Uso menantang The Bloodline versi baru itu. Fans udah lama punya teori kalau mungkin ada kekuatan besar yang ngendaliin Solo Sikoa. Dan pernyataan ini cuma bikin spekulasi makin panas. Menurut kalian, apakah The Rock itu ternyata dalang dibalik Solo Sikoa? Komen di bawah. Bianca Belair dan Jade Cargill menang di NXT. Bulan kemarin, juara WWE Women's Tag Team Bianca Belair dan Jade Cargill bilang kalau mereka pengen bawa diri mereka dan gelar tag team mereka ke NXT. Nah, di episode NXT hari ini yang tayang di St. Louis, mereka beneran muncul, walaupun gelar mereka nggak dipertaruhkan. Di pertandingan pembuka, Bianca dan Cargill tim bareng juara NXT Women's North American, Kelani Jordan, buat ngelawan Fatal Influence, Fallon Henley, Jessie Jane, dan Jasmine Nix. Pertandingan 3 lawan 3 ini terjadi setelah trio lawan menantang Kelani buat ketemu di ring minggu kemarin. Udah memprediksi bakal gitu, Kelani langsung ngenalin Bianca dan Cargill sebagai backup-nya. Dan minggu ini, Kelani lah yang berhasil memenangkan pertandingan buat timnya setelah ngelakuin split leg moonsault ke Jasmine Nix. Sebelum itu, Bianca berhasil bales, nge-tag Cargill dan bareng-bareng ngalahin Jasmine dengan wheelbarrow German suplex combo. Buat Bianca, ini jadi penampilan pertamanya di NXT sejak Februari tahun 2020, waktu dia kalah lawan The Queen Charlotte Flair. Sementara buat Cargill, ini adalah debut pertandingannya di brand NXT. Sebelumnya dia pernah muncul di NXT tahun kemarin, tapi waktu itu cuma buat nonton dan cari tempat berlabuh di WWE. Menurut kalian, apakah Bianca dan Jade harus pertahankan gelar mereka di NXT? Komen di bawah. The Bloodline akan terus berjaya selamanya. Sepanjang tahun 2024, Tama Tonga, Tonga Loa, dan Jake Fatu gabung ke The Bloodline, bikin grup ini makin kuat dan berkembang. Sementara itu, Jimmy Uso balik lagi di WWE Bad Blood dan The Rock juga muncul di akhir acara. Dengan cerita yang terus berlanjut, fans ramai ngebahas kemungkinan anggota baru seperti Zilla Fatu yang bisa jadi gabung ke grup ini di WWE. Dalam wawancara dengan Muscle Man Malcolm, Jey Uso ditanya soal kemungkinan ini. Aku gak bakal bilang enggak, apalagi di bisnis ini, keluarga kita besar, The Bloodline itu dalam banget. Maksudku, kita punya banyak sepupu. Ada juga yang masih umur 10 atau 15 tahun tapi udah siap sekarang. Kita dalam banget. Jadi, mata buka lebar-lebar bro. Kita bakal terus jalanin bisnis keluarga ini, pasti. Jey Uso ngasih kode kalau masih ada yang bakal datang dari The Bloodline. Begitu juga Paul Heyman di Fanatic Fest NYC bilang masih banyak yang bisa mereka explore dari cerita ini. Aku gak bisa bayangin ada orang yang masuk di era ini dan bilang, "Oke, aku udah cukup lihat The Bloodline. Cukup deh, makasih. Roman, sampai jumpa lagi." Beberapa orang sempat nge sama aku tahun lalu pas aku bilang kita baru ada di babak ketiga. Bilang, "Oh, Paul Heyman itu cuma omdo." Aku kasih tahu kalian, aku rasa kita bahkan belum nyampe babak ketiga. Apalagi sekarang ada Solo, Jake Fatu, dan anak-anak Tongan yang jadi ancaman besar pertama untuk kekuasaan Roman Reigns sebagai Tribal Chief. Seberapa banyak cerita yang bisa kita garap dari posisi kita sekarang. Aku gak bisa bayangin ada orang yang bakal bilang kita udah ceritain semua tentang The Bloodline. Yang aku lihat adalah orang yang masuk dan bilang, "Wah, gila, lihat mainan yang aku dapat sekarang." Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat alur cerita Bloodline terus lanjut atau tidak? Komen di bawah. WWE bangga dengan angle Kevin serang Cody. WWE bikin kejutan besar setelah Bad Blood berakhir, tapi yang menangkap momen ini bukan kamera WWE, melainkan para fans yang upload video ke media sosial.
Juara WWE Cody Rhodes ketemu Kevin Owens yang sekarang udah bukan temannya lagi di area parkir dan mereka langsung terlibat baku hantam setelah Cody menang tag team bareng Roman Reigns. Tensi antara Cody dan Kevin udah terasa selama beberapa minggu terakhir setelah Cody sepakat kerjasama dengan musuh lamanya Roman Reigns buat ngelawan The Bloodline di acara besar ini. Fans nangkap Kevin yang lagi pukul dan hajar Cody kemarin. Meskipun video ini nggak tertangkap kamera WWE, laporan terbaru bilang kalau reaksi terhadap adegan ini positif banget. Menurut laporan, pihak WWE sangat puas dengan angle ini terutama karena kelihatan spontan banget. Laporan ini juga bilang kalau Cody sedikit babak belur setelah segmen itu, tapi nggak ada cedera serius yang dialami sang juara. Cody dan Roman berhasil menang lawan Solo Sikoa dan Ziggler Fatu dari Bloodline di Bad Blood setelah Jimmy Uso kembali buat ngelawan Tama Tonga dan Tonga Loa yang coba ngeganggu. Waktu Solo teralihkan karena Jimmy, Roman berhasil ngasih spear buat kemenangan. Setelah pertandingan, Jimmy berhasil ngebujuk Roman yang ragu-ragu buat bantu Cody ngelawan serangan dari Bloodline. Paul Triple H Levesque juga sempat bahas insiden antara Cody dan Kevin di konferensi pers setelah Bad Blood, bilang kalau seharusnya Cody yang hadir tapi dia jadi nggak bisa. Menurut kalian, apakah WWE harus lebih sering ciptakan segmen seperti ini? Komen di bawah. Episode perdana Raw di Netflix akan luar biasa. WWE bakal mulai era baru waktu Raw pindah ke Netflix. Episode perdana udah dikonfirmasi buat tayang tanggal 6 Januari dan WWE bakal all out untuk acara ini. Seperti yang udah dikabarin, John Cena bakal muncul di sana. Laporan terbaru juga ngasih bocoran kalau premier di Netflix ini bakal jadi big show. Menurut sumber dalam WWE, ini bakal jadi salah satu episode Raw terbesar dalam sejarah WWE, terutama dari segi hype. Sumber dari WWE bilang acara ini dibicarain sejak awal bakal punya kualitas sekelas acara premium. Menurut laporan itu, WWE ngelihat kepindahan ke Netflix ini sebagai lompatan besar buat popularitas mereka. Belum ada rincian secara spesifik, tapi sumber nyebutin lagi kalau ini bakal jadi acara besar. Laporan itu juga menyatakan kalau fans bisa ngarep ada talent dari SmackDown yang bakal tampil, meskipun belum ada yang dikonfirmasi soal itu. Menurut kalian, apakah kalian bakal nonton live waktu Raw tayang di Netflix besok? Komen di bawah. Ending yang indah dari Punk dan McIntyre. Selama berbulan-bulan perseteruan mereka, gelang persahabatan buatan fans jadi elemen utama di alur cerita antara CM Punk dan Drew McIntyre di WWE. Tapi, banyak yang berkomentar bahwa fokus ke gelang itu malah bikin cerita ini terasa kurang serius. Apakah penggunaan gelang ini di akhir Hell in a Cell di acara Bad Blood sebagai ganti dari paku payung yang biasanya ada di pertandingan hardcore berhasil menutup kekurangan ini? Setiap orang bisa punya pendapatnya sendiri. Gelang itu juga sempat bikin heboh di internet waktu WWE Shop coba ikutan jual replika gelang dengan nama istri dan anjingnya Punk, tanpa kasih tahu fans yang bikin gelang aslinya itu. Produk itu akhirnya ditarik terus diganti dengan versi yang cuma ada nama Punk. Si fans ini hadir di Bad Blood yang pasti jadi momen keren buat dia. Dia bahkan ketemu sama si Punk. Dan malam itu makin spesial waktu Punk ngasih dia gelang baru. Yang dilihat dari Instagram story-nya, ternyata buatan dari si Punk sendiri. Drew McIntyre juga akhirnya nge-follow akun fans itu. Ending yang indah dari perseteruan Punk dan McIntyre. Menurut kalian, apakah feud antara CM Punk dan Drew McIntyre itu salah satu feud terbaik di era modern? Komen di bawah. Ryback mengkritik CM Punk berbahaya. Pertandingan Hell in a Cell antara CM Punk dan Drew McIntyre di Bad Blood kemarin benar-benar jadi pertandingan yang banyak diharapkan orang. Penuh kebencian dan tentunya darah. Keduanya berdarah tapi yang paling kelihatan adalah McIntyre yang kepalanya nggak sengaja kebuka gara-gara hantaman toolbox dari CM Punk. Darahnya kelihatan ngucur sepanjang pertandingan. Walaupun itu kecelakaan atau bahkan sesuai dengan alur cerita, ada yang kasih komentar soal cedera McIntyre, termasuk mantan musuh CM Punk, Ryback. Di X kemarin, Ryback bilang kalau dia nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu ke lawan manapun. Walaupun gak nyebut nama Punk, Ryback bilang kalau siapapun yang ngelakuin ini sangat ceroboh dan bahaya buat kerjasama. Aku gak pernah ngelakuin hal kayak gini atau bahkan mendekati hal kayak gini ke lawan-lawanku. Siapapun yang ngelakuin ini pasti sangat ceroboh dan bahaya buat diajak kerja bareng. Komentar Ryback soal Punk gak mengejutkan buat yang tahu sejarah mereka. Ketegangan antara mereka terus ada dengan Ryback yang sering lempar komentar negatif ke arah Punk di media sosial, sekaligus membantah beberapa cerita versi Punk. Sejauh ini, McIntyre kelihatannya nggak terlalu kesal sama cedera ini yang akhirnya butuh 16 jahitan buat nutup lukanya. Kemungkinan McIntyre lebih sedih karena hasil pertandingannya di mana Punk menang dan berhasil jadi pemenang utama dalam perseteruan panjang mereka itu. Menurut kalian,
Apakah si Embang itu berbahaya atau itu sudah bagian dari alur pertandingan? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.